Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Restuning Widiasih, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dan asuhan keperawatan persalinan patologis. Outline dari materi ini meliputi pendahuluan, jenis komplikasi persalinan patologis, konsep distosia bahu, dan asuhan keperawatan pada distosia bahu. Kita mulai dari pendahuluan. Persalinan patologis adalah persalinan yang berada dalam kondisi sulit atau risiko tinggi dan komplikasi sehingga dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin, bahkan kematian. Menurut WHO, dari seluruh persalinan didapatkan data bahwa 80% proses persalinan berjalan secara normal. Namun, sekitar 12-20% terjadi komplikasi persalinan. Jenis-jenis komplikasi persalinan antara lain distosia bahu, disproporsio cephalopelvic, kemudian prolaps tali pusat, emboli air ketubaan, janin terlilit tali pusat, ruptur uteri, gawat janin, perdarahan, bayi sungsang, dan sindrom aspirasi mekonium. Pada pertemuan ini akan dibahas lebih detail tentang distosia bahu. Distosia bahu adalah proses persalinan di mana salah satu bahu dari bayi itu stuck atau tertahan di belakang tulang panggul ibu saat bayi dilahirkan. Kepalanya sudah lahir namun bahunya belum, sehingga persalinan tidak berlanjut. Kata distosia sendiri berasal dari kata lambat atau sulit. Prevalensi distosia bahu antara 1% dari bayi yang lahir melalui persalinan spontan. Mungkin angkanya akan lebih tinggi atau lebih besar pada bayi yang lahir dengan berat badan lebih dari 4 kilo. Tanda-tanda terjadinya distosia bahu sebenarnya tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi bahkan pada wanita atau perempuan dan bayi yang tidak memiliki faktor risiko kehamilan. Jika petugas kesehatan sudah mengidentifikasi kemungkinan akan terjadi distosia bahu saat melahirkan, maka akan direkomendasikan dilakukan melahirkan secara operasi sesaria. Terutama jika berat badan bayi lebih dari 4,9 kilo atau ibu menderita diabetes. Faktor risiko distosia meliputi riwayat melahirkan makrosemia atau bayinya besar, sebelumnya ibu menderita diabetes, riwayat melahirkan dengan distosia sebelumnya, ada obesitas, dan penambahan berat badan yang tinggi selama kehamilan. Beberapa kondisi saat melahirkan dapat meningkatkan risiko distosia, seperti fase mengejan yang panjang dan turunnya bayi secara berlahan. Kemudian persalinan dengan forceps di mana melahirkan dibantu dengan alat penjepit untuk membantu bayi keluar dari jalan lahir. Atau persalinan dengan vakum, yaitu alat seperti mangkok yang menghisap diletakkan di kepala janin untuk membantu bayi keluar dari jalan lahir. Komplikasi akibat distosia bahu antara lain, jadi distosia ini dapat mengakibatkan komplikasi seperti 1. Cedera saraf pada bayi, patah pada tulang lengan bayi, kekurangan oksigen, ini terjadi walaupun jarang, perdarahan pasca melahirkan pada ibu, robeknya perineum secara signifikan antara area vagina dan rektum, ruptur pada uterus atau robekan pada uterus. Tindakan pertolongan dan pencegahan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah petugas kesehatan akan membantu memposisikan supaya panggul ibu lebih terbuka lebar saat melahirkan, sehingga bahu bayi diharapkan keluar. Misalnya meminta ibu hamil untuk melakukan hiperfleksia lutut hingga ke perut, ya, disebut juga dengan manuver Microburst. Kemudian bisa dilakukan episiotomi.
Tindakan pertolongan jika tidak berhasil dilahirkan secara spontan, maka dilakukan operasi seksio sesaria. Distosia bau sulit untuk dicegah, karena distosia bau banyak tidak dapat diprediksi. Bahkan terjadi pada ibu hamil yang tanpa resiko. Pemeriksaan kehamilan rutin akan membantu deteksi awal tumbang janin. Selanjutnya, asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan meliputi pengkajian, aktivitas, kita melaporkan adanya keletihan, kurang energi, letargi, kondisi fisik yang menurun, kemudian kita cek juga sirkulasi, bagaimana tekanan darahnya, eliminasi adanya distensi kandung kemih, kemudian integritas ego, mungkin ibunya merasakan kecemasan, ketakutan, ibunya merasakan nyeri, baik itu fase laten maupun fase aktif. Kemudian fase laten yang akan memanjang lebih dari 20 jam, lebih panjang daripada nulipara. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan vagina, menunjukkan adanya malposisi dari janin, penurunan kurang dari 1 cm pada nulipara. Kemudian seksualitas dapat terjadi pada primigravida maupun multigravida. Pemeriksaan diagnostik, dilakukan tes pada masa kehamilan untuk memastikan apakah ada polyhydramnion, bayi besar, atau janin multiple. Dilakukan juga pemeriksaan USG, kemudian pemeriksaan pelvimetri dengan sinar X. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul adalah nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tahanan pada jalan lahir. Resiko tinggi cedera terhadap janin berhubungan dengan malpresentasi janin. Risiko tinggi cedera maternal berhubungan dengan adanya obstruksi pada penurunan janin. Dan selanjutnya, coping individu yang tidak efektif berhubungan dengan krisis situasi. Dari masalah-masalah keperawatan, kemudian kita menyusun intervensi. Intervensi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, ciptakan rasa nyaman karena ibunya dalam proses bersalin dengan memberikan dukungan baik verbal maupun sentuhan fisik. Periksa instruksi untuk berikan instruksi untuk ibunya bernafas secara teratur. Anjurkan klien melakukan teknik relaksasi, berikan tindakan kenyamanan seperti melakukan pemijatan, gosok punggung, kompres. Anjurkan dan bantu klien merubah posisinya, miring kanan, miring kiri, mungkin posisinya yang nyaman. Observasi tindak adanya keletihan dan aktivitas selama persalinan. Kaji pola kontraksi uterus secara manual ataupun elektronik. Kemudian catat penurunan kepala, posisi, dan presentasi janin. Berikan informasi faktual tentang apa yang terjadi. Dan selanjutnya tahap evaluasi. Didapatkan klien nampak berpartisipasi dalam perilaku untuk menurunkan nyeri dan meningkatkan kenyamanan. Tampak rileks di antara kontraksi satu dan berikutnya, melaporkan adanya nyeri berulang dan dapat diatasi. Tidak terjadi cedera pada ibu dan janin, serta menunjukkan DJJ dalam batas normal dengan variabilitas, tidak ada deselerasi lambat. Demikian paparan penjelasan tentang konsep dan asuhan keperawatan persalinan patologis. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lainnya. Terima kasih.